Islam di sana. Oke, itu sebenarnya tesis beliau itu tentang peran guru dalam pembinaan akhlak di Madrasah Sekolah Masal di Singapura. Sekolah Masal itu kayak belajar itu cuma Sabtu Ahad aja. Sabtu Ahad aja dua hari dia. Ya Sabtu Ahad itu sebenarnya Madrasah Sekolah Masal tadinya kan banyak tuh sekitar berapa ya, sekitar 18, 12 atau berapa madrasah, tapi kemudian oleh pemerintah itu dibatasi sekarang hanya 6. Jadi di Singapura itu hanya 6 madrasah, itu kemudian dibagi lagi. Jadi madrasah umpamanya apa? Asagaf itu dia hanya boleh di SMK atau MTS. Oh, kalau madrasah itu ada 6, ya. jadi ada 3 contohnya. Satu Al-Irsyad. Al-Irsyad itu hanya untuk SD, madrasah ibtidaiyah sampai habis SD itu dia ke madrasah Al-Junaid. Al-Junaid itu ada 2, satu fakulti diniyah, satu fakulti akademik. Selama 4 tahun ke 5 tahun, dan sambung di Al-Junaid juga SMA di situ. Nah, habis. Terus dia ada satu lagi madrasah untuk putri saja, Al-Ma'arif 1. Itu untuk SMP saja. Jadi kalau SD semuanya itu Al-Irsyad satu. Semuanya. Dan batasan tempatnya hanya 400 tempat. Oke, jadi agak sulit banget sebenarnya tuh. Jadi di Singapura itu yang apa yang tidak hanya alif saja ya. Al-Irsyad. Hanya alif saja. Jadi satu Singapura itu cuma ada MI itu cuma 1. Itu pun karena sangat terbatas. Akhirnya orang tua itu sebagian yang ke sekolah sekuler. Kalau sekolah sekuler itu yang Al-Irsyad itu madrasah yang dikelolakan oleh pemerintah. Secara ya, tapi ada juga kan ada 6 kan. Terus ada lagi yang tak ikut GMS atau Joint Madrasah Scheme itu ada 3. Yang satu itu Madrasah Wak Tanjung. Nah di situ ada SD juga. Tapi dia ada bedanya, satu madrasah yang ada di bawah Joint Madrasah Scheme di mana pemerintah ada memberi biaya. Yang satu itu tidak di Joint GMS, itu tidak mendapat biaya sendiri. Itu pun ada SD. Jadi paling-paling ya 400 itu. Oke. Maksud tadi kalau itu kan ngomongin SD ya, kalau susah lah. Kalau kita ngomongin perguruan tinggi, ternyata di sana itu tidak ada ya. Tak ada satu university atau S1 pun yang untuk Islam ya. Ada tak? Kalau pemerintah belum ada, tapi kalau swasta yang ada sejauh ini dari Muhammadiyah, College Islam Muhammadiyah. Oh ya, oke. Mengadakan S1. Ya, jadi kebetulan saya beberapa kali datang ke sana di College Islam Muhammadiyah atau Muhammadiyah Islam College. Itu memang ada S1, tapi sebenarnya bukan S1 ya, karena S1 itu di join dengan IAIN Padang. Ya, jadi Imam Bonjol Padang, sehingga yang nggak ada sebenarnya itu. Jadi cuma dia join, sehingga ijazahnya pun dari Imam Bonjol ya. 2 MOU. Jadi MOU aja. Jadi sampai sekarang itu belum ada karena jumlahnya kecil, sehingga mau tidak mau kemarin sebagian keluar negara ya. Keluar negara juga gitu. Jadi dari sisi kuliahnya juga agak susah juga nih, lumayan gitu ya. Agak lumayan juga susah. Baik, terima kasih ya, tadi udah dijawab kan. Oke, jadi sana tuh kalau pesantren tuh nggak ada ya. Nggak ada pesantren. Ya pesantren tuh nggak ada, bahkan kalau kita lihat di beberapa cases itu, di case-case itu ternyata banyak sekali tanah wakaf yang digusur ya. Tanah wakaf atau kuburan itu orang muslim itu digusur untuk ya keperluan pemerintah gitu ya. Bangunan perumahan. Bangunan. Kalau rumah di sana juga bukan landed property gitu ya. Tapi semuanya ternyata apartemen ya. Di sana ada rumah rusun kan, rumah susun kan. Rumah susun. Majoritinya rumah susun, tapi ada juga bilangan rumah landed property atau rumah bawah tuh. Tapi itu biasanya tak terjangkau, sangat tinggi harga, sampai 1 unit itu bisa 2 juta, 3 juta dolar. 3 juta dolar itu berapa kira-kira ya? 3 triliun berarti kayak itu. Ya 3 triliun untuk rumah yang ada di lantai di bawah gitu, ada di kalau lainnya ya standar di apartemen semuanya. Baik, terima kasih. Karena rumah saya aja, rumah tahap pertengahan ada $500,000 harganya. $500,000 itu berapa berarti ya? Tahap pertengahan. $500,000 ke 10.000 atau 12.000? Enggak lah, mungkin ya. Sekitar 50 miliar kalau nggak salah itu harganya. Itu kelas mana ya, tanah berapa? Lu lantainya berapa rumahnya? Rumah ini 91 meter persegi aja, kecil. Iya, hanya 90 meter itu sekitar 50 miliar berarti harganya itu. Jadi agak mahal sekali gitu ya. Jadi itu yang ada di sana gitu ya. Jadi oh ya, tadi kalau saya ngomongin game, ngomongin game itu nanti kalau kita ada masa itu juga boleh kita pusing-pusing ke sana itu. Bisa jalan-jalan sana, nginep
di Batam atau di Johor, nanti kita bisa lihat bagaimana muslim di sana sebenarnya. Jadi, oh ya, dan satu lagi ada cabaran untuk generasi muda Singapura tuh kayak gimana sebenarnya itu? Mereka kan kalau kita lihat di sana itu kan kalau saya ini pakai jilbab gitu ya, sebelah sini pakai celana cuma 5 cm gitu ya perempuannya gitu ya. Nah, kayak gimana sebenarnya itu godaannya gitu sebagian dari muslim mereka? Nah itu dia, kalau di sana juga semakin hari semakin ini kuat godaannya. Jadi kita ini sangat penting ya, organisasi Islam dan juga kita lah sebagai orang Islam harus ini kuat untuk menjaga itu. Karena di sana sudah masuk juga unsur-unsur liberal, paham Islam liberal dan paham-paham yang aneh-aneh lah dah mulai masuk juga. Jadi ya mungkin sama juga di seluruh dunia Islam ini menghadapi cabaran yang sama, yaitu pencemaran pemikiran dengan masuknya ajaran Syiah juga, ada ajaran Qadiani juga. Jadi saya rasa sama dengan tempat lain, kita harus pergiatkan usaha penyebaran Islam itu Islam yang baik lah, dan sebagusnya Islam modern lah supaya tak ada yang takut. Oke, bagus, luar sekali, terima kasih. Jadi di sana itu memang godaan pada ini mungkin ya persiapan untuk kita di sini. Kalau namanya apa dari Ikhwan itu sekarang lihat orang-orang kalau kita ke Jakarta, ke Bogor, bahkan di kampung itu ya perempuan-perempuan itu pakai celana pendek gitu ya, cuma 5 cm atau 10 cm. Ya itu kalau di sana itu udah apa ya, udah biasa gitu ya, udah biasa. Jadi harus siap mamanya ada perempuan pakai celana pendek cuma 5 cm gandengan sama maksudnya jalan berdua dengan perempuan pakai hijab itu di sana udah biasa, itu kadang-kadang ibunya berjilbab, anaknya celana pendek. Kan gitu. Ya. Itu muslim malah itu ada Iya, juga gitu ya. ya. Terus bukan kata sana muslimah itu semua pakai jilbab semuanya. Enggak juga. Ada yang masih katanya belum siap, katanya sama aja kayak Indonesia. Iya, jadi cabaran itu sebenarnya sama. Karena di sana apalagi kota kan, negara kota itu saya rasa cabaran lebih kuat dari sini. Dan kita juga dapat melihat di sana kan ada TV kabel, TV bayaran itu cerita dari negara barat itu nggak ada sensornya itu, karena saya juga lihat, saya kaget tuh. Iya betul, jadi di sana itu karena negara liberal gitu ya, jadi TV itu nggak ada sensor. Kalau di sana masih mending kan ada sensor, kalau sana tuh nggak ada sensor, semua udah bebas banget sama sekali. Gini gitu ya. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, Allah Akbar. Enggak lah. Jadi sangat liberal dan kita kayaknya pikir tadi harus siap gitu ya. Akhwat harus siap, termasuk kalau ini adalah generasi muda kita. Karena kalau kita lihat itu Singapura sekarang 2017 itu saya research, saya khawatir itu mungkin sekitar 20 tahun ke depan Jakarta itu gak jauh beda ya dengan di sana itu. Kalau sekarang kalau kita lihat kan, apalagi di daerah Jakarta Utara itu kan perempuan harus seperti itu gitu ya, juga godaan-godaannya sangat luar biasa sekali. Baik, oke, last kita masih ada waktu 10 menit. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anton Kata Berbelas. Yang perlu saya tanyakan sebenarnya sudah sekali, mengingat tadi sekiranya keterbatasan bisa mendapat keuntungan atau menjadi yang maksimal seperti itu. Yang ini sedikit sharing Pak ya. Sebetulnya di dalam Al-Quran itu sebetulnya tidak ada Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Kita sendiri usaha kita seperti apa, tentu akhirnya itu seperti apa. Yang bikin saya iseng mengenai bapak yang dilontarkan pesan apa terus mungkin ada amal-amalan apa terus sehingga bapak itu menjadi sukses seperti itu. Kalau misalnya kita kelebihan kita kan memang ada kelebihannya. Sebetulnya di dalam hadis pun ada yang di dalam itu tidak arti atau bisa. Sebenarnya Allah itu apabila bukan bidangnya seorang tersebut mengerjakan sesuatu, maka tunggulah saat kehancurannya. Oleh karenanya kadang-kala ketika orang tersebut mempunyai kelebihan apapun, walaupun digaji seperti apapun, dia nggak mau di situ. Mungkin seperti itu. Oke, udah sekali. Takbir coba, takbir. Kayak berisik aja gitu. Ya, takbir katanya ya.
Jadi kayak itu saya dengan tipsnya. Oh ya tadi sebelum itu, tadi tahu nggak sih kerjaan sehari-hari itu ngapain? Ada nggak kaitannya dengan muamalah nih? Ada yang tahu nggak tadi? Coba tadi kerjanya ngapain sih? Beliau? Kerjaannya. Iya, kerjanya ngapain setiap hari di Kementerian Kebudayaan dengan apa? Kementerian Kebudayaan, kemudian apa masyarakat dan pemuda itu belia. Tahu nggak kerjanya ngapain? Bersosial. Bukan. Maksudnya kerjanya hari-hari itu ngapain? Oh, hari-harinya. Iya, hari-hari tiap hari itu ngapain? Selain jadi guru pengajar kan. Kalau guru kan cuma di ujung minggu, cuma hari Sabtu Ahad aja. Jadi kalau beliau itu tiap hari itu Senin sampai Jumat itu di Kementerian tadi Budaya, Masyarakat dan Belia. Tapi kalau Sabtu Ahad itu ngajar di Madrasah Sukarmasa tadi itu. Nah kalau kerjaan sehari-harinya ngapain? Ada tahu nggak sih? Ya, tahu nggak tadi dengerin nggak? Sampingan. Itu sampingannya. Ini kerja utamanya ngapain? Iya, PNS-nya ngapain? Kondangan, Pak. Hah? Kondangan. Udah. Ceramah maksudnya setiap kondangan. Enggak, ceramah itu cuma sampingan. Bahkan beliau itu khotbah Jumat itu hanya di pekan keempat yang di penjara itu. Kenapa? Karena nggak mungkin lah Jumat kalau sana bebas, Jumat kalau sana nggak boleh. Jadi Jumat itu hanya di penjara itu di pekan keempat saja. Oh iya, penjara itu. Ya itu kan kalau di penjara, jadi pernah sering masuk penjara nih, gitu ya. Cuma nasihati, termasuk nasihati juga orang-orang yang mau dihukum mati, kemudian mungkin ada yang juga masuk murtad, gitu ya. Biasa dinasihati oleh beliau, gitu. Ada yang tahu? Penjara itu, penjara. Tadi kan di kementerian Bapak bilang ngawasin ini orang-orang yang misalkan melanggar Ya mirip, tapi yang lebih tepat kalau boleh menurutkan. Jadi kerjaan beliau itu adalah mengecek setiap perundang-undangan, peraturan dan kontrak-kontrak tentang hukum, tentang koperasi, kemudian tentang yayasan, juga termasuk izin-izin keagamaan. Jadi tiap hari itu melihat komputer ya, komputer besar di depan itu, kemudian untuk mengecek satu-satu kata jangan sampai ada yang salah. Makanya kita ada namanya zero apa? Zero defect kali ya. Zero apa kalau kesalahan itu? Zero error. Jadi itu sama. Tiap hari itu melihat itu walaupun cuma 10% pandangannya, tapi tiap hari itu melihat komputer itu untuk memastikan bahwa akad transfer itu betul betul nggak tuh? Seperti apa sih kerjanya ngapain? Pekerjaan saya di PNS itu saya kan di bidang manajemen. Jadi saya executive management yang kerja utamanya itu mereview financial returns, juga mereview permohonan pindahan kelembagaan. Jadi yang seperti Dr. Wisnu mengatakan, kalau ada permohonan untuk mereview pindahan itu saya ngecek satu-satu pelembagaan yang dulu dan sekarang, dan saya highlightkan mana perubahannya untuk diajukan, untuk dipertimbangkan. Kadang-kadang sampai semuanya itu dalam pusing itu, kesemuanya dari A sampai Z itu kesemuanya itu pusing. Tapi kalau cuma satu-satu sebagian insyaallah cepatnya. Nah kalau mereview itu saya udah bikin template sendiri. Kalau saya keluar saya bawa sekali, nggak boleh tinggal, itu hak cipta saya sendiri. Di mana saya setiap tahun itu udah ada data-data ke belakang. Jadi kadang officer itu tanya, kamu dari mana tahu yang ke belakang? Oh tak apa, saya udah tahu tuh. Itu rahasia pekerjaan. Nah, mereview supaya perjalanan keuangan itu sesuai dengan pelembagaan pemerintah dan sesuai dengan pelembagaan persatuan itu sendiri, supaya dinasihati yang lemah disehatkan, yang sehat dikekalkan kesehatannya sehingga langgeng persatuan tersebut. Oke, berarti masuk di bidang koperasi juga sih, ada koperasi. Terus ada pertanyaan lagi? Nanti kita terakhir itu tentang ekonomi syariah sebenarnya di sana itu. Jadi kayak gimana tuh, ada nggak sih perkembangan di sana ekonomi syariah itu? Kalau ekonomi syariah saya kurang banyak tahu, tapi agak kalau yang saya tahu ya, yang saya tidak tahu itu saya tidak berani ngomong. Yang saya tahu itu bank-bank syariah itu tak banyak. Ada beberapa seperti OCBC Bank yang mengadakan produk syariah seperti Al-Wadiyah itu ya, dan juga Maybank dari Malaysia itu. Itu saja yang saya tahu. Kalau lain-lain itu mungkin perlu saya cek. Kalau ini tadi satu lagi terrelasi itu tentang zakat. Ya, mungkin kita tentang zakat. Bagaimana pengelolaan zakat di sana itu bagaimana? Nah, kalau zakat saya ada buat satu makalah berkenaan dengan zakat, yaitu sebenarnya zakat itu dalam Islam itu
membantu dalam menghidupkan ekonomi masyarakat Islam sebenarnya. Tapi kalau di sana sih zakat itu hanya dihaskan untuk zakat fitrah dan zakat harta. Dan oleh kerana Badan Pengurusan Zakat itu MUIS, yaitu di bawah Kementerian Kebudayaan. Jadi rata-rata kalau untuk dibagikan kepada asnafnya itu mereka sudah ada senarai-senarainya, tak seperti di sini mungkin agak bebas ya, tapi sana sudah ada senarainya, jadi secara langsung gitu. Dan kita mungkin tak berapa ini, kita cuma tahu sebagai rakyat kita membayar waktu bulan puasa itu ada dua harga, yaitu harga yang agak murah dan mahal sedikit. Tinggal dipilih aja itu bayar, itu saja. Dan kalau zakat harta itu, kalau harta itu mau dibersihkan ya kita mungkin ke masjid atau bayar 2,5% ke sana. Itu saja. Oke, jadi di sana itu zakat itu dikumpulkan oleh MUIS tadi itu adalah lembaga zakat. Cuma sayangnya zakat itu di sana menjadi bagian penghasilan dari pemerintah ya, sehingga yang disalurkan itu mungkin hanya berapa persen untuk orang Islam itu? Ya, yang terdaftar, karena di sana ada juga orang Islam yang susah tapi tidak mendaftar karena tidak tahu atau gimana, tidak mendaftar. Kalau sama pemerintah diambil nggak uang zakatnya itu? Itu kurang tahu saya, cuma saya cuma tuh di zakat itu harus ke MUIS saja itu. Kalau ke atasnya itu mungkin saya kurang tahu. Nah, itu sudah aja. Baik, terima kasih. Waktunya gimana, moderator? Masih ada lagi? Udah jam 10 ya. Baik, terima kasih banyak atas ininya. Tadi saya masih banyak banget sih sebenarnya mau ditanyakan ini tentang muslim di sana sebenarnya. Mudah-mudahan nanti di sesi lainnya atau kita jemput lagi, kita lalu kali itu bisa datang ke STTS ini agar lebih tahu tentang koperasi. Beliau itu ngurusin untuk perizinan koperasi, kemudian juga lembaga-lembaga institusi, termasuk juga MUIS itu Majelis Ugama Islam Singapura itu berada di bawah kementerian beliau. Jadi paham sekali bagaimana kedudukan dari MUIS, orang-orangnya, kemudian juga pengelolaan muslim di sana. Jadi pokoknya banyak sekali. Soalnya kita bisa temukan di sesi mungkin yang akan datang, nanti bisa kita undang lagi untuk kesini, bisa masuk kelas room kita. Baik, teman-teman silakan mungkin ada ini ya, satu kata-kata terakhir gitu ya, kata-kata terakhir yang bikin memotivasi kita bahwa yang OKU saja bisa berprestasi, kenapa kita yang normal? Tadi saya sempat lagi nih, beberapa ada habisnya nih. Saya ngomong tadi, kalau saya ngomong secara pribadi dengan beliau itu, antum itu harusnya bersyukur. Kenapa? Ya, saudara beliau memang sangat bersyukur sekali gitu ya. Bersyukur kenapa? Karena pandangan matanya itu bisa terjaga. Jadi kalau melihat ke sini, saya tanya nih, ini kenapa tak? Ini. Gak jelas burem gitu. Jadi bersyukur matanya itu terjaga. Jadi nggak bisa ngelihat. Makanya kalau kenal beliau itu jangan dikira, kalau ketemu di mana-mana di Singapura atau mana itu jangan dikira sombong. Karena beliau itu nggak ngelihat gitu. Jadi kalau saya di sini, kenapa tak? Udah kenal. Iya, karena udah kenal gitu ya. Kalau itu burung gitu nggak kelihatan gitu. Jadi saya katakan antum itu bersyukur kenapa? Karena tidak bisa pandangan matanya itu terjaga, tidak zina mata gitu ya. Sementara kita yang matanya normal itu justru malah godanya itu lebih banyak, lihat dikit, belah dikit, mungkin ada yang cantik lah gitu ya, mungkin ada yang ganteng lah. Nah itu justru kita harus bersyukur gitu. Sangat luar biasa sekali. Kemudian terakhir kemarin kita ke Pak Entang Kurniawan di Al-Quran Braille di sana juga. Dan nanti mungkin ini sharing untuk teman-teman, saudara atau siapa yang mereka punya kekurangan, tunanetra dan lain sebagainya, kekurangan. Jadi kalau kata itu bilang kekurangan fisik, yaitu sebenarnya justru adalah sama dengan diri kita. Jadi jangan melihat itu adalah sebuah kekurangan, tapi itu memang Allah itu menciptakan seperti itu. Gitu ya, jadi jangan dianggap sebagai ini kekurangan, bukan. Allah Subhanahu wa taala kan menciptakan itu fi ahsani taqwim. Jadi kalau ada yang buta, ada yang mungkin kurang dengar, ada yang bicara itu, ya Allah akan menciptakan begitu. Gitu. Jadi bukan kekurangan, tapi memang Allah menciptakan itu adalah seperti itu. Jadi jangan dianggap itu sebagai OKU sebenarnya. Makanya saya katakan bukan OKU orang kurang upaya, tapi orang kelebihan upaya. Baik, silakan kata-kata terakhir yang setar pembahanan. Saat ini setar pembahanan kata-kata ya sebelum ini. Kalau saya kan lebih selamat berpegang pada ini kata-kata dalam Al-Quran ya, bahwa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesulitan ada kesenangan, di sebalik kesulitan ada kesenangan. Allah ulang 2 kali. Jadi makanya apabila kita menghadapi kesulitan, maka syukurilah dan nikmatilah, karena Allah menyediakan sesuatu yang baik di belakangnya. Itu pegangan saya ya.
Oke, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad bin Tokir serta moderator Abdurrahman Wisnu BPMI. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kita. Dan selanjutnya kita akan memberikan sebuah cindramata atau kenang-kenangan yang akan diberikan langsung oleh Ketua Panitia Milad Basmalah ketiga ini kepada Saudara Paris. Dipersilakan maju ke depan. Pada Ustaz Muhammad bin Tokir, silakan untuk maju ke depan untuk menerima kenang-kenangan dari Basmalah. Sekali lagi pada teman-teman memberikan tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kita. Baik, sebelumnya saya ingin mengecek semangatnya nih. Basmalah. Masih semangat ternyata Ustaz. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya kepada Dr. Muhammad Muhaimin, Ustadz Muhaimin bin Tokir yang telah menjelaskan bagaimana sih minoriti umat muslim yang ada di Singapura. Tadi beliau menjelaskan dari sisi pendidikan, lalu dari segi agama, gambaran-gambaran seperti apa tentang Singapura, lalu pekerjaan, serta pengalaman-pengalaman beliau dari masa kecil hingga sukses saat ini. Baik, setelah ini kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu pemotongan tumpeng untuk peresmian Milad Basmalah ketiga. Silakan untuk tepuk tangan sekali lagi. Baik, terima kasih. Lagi-lagi saya terharu sekali, luar biasa sekali. Tapi yang paling penting adalah bukan seremonialnya, ingat ya. Yang paling penting adalah bukan seremonialnya. Ini adalah hanya tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah bagaimana Basmalah itu berkontribusi ya untuk student atau mahasiswa di muamalah ya, dan juga untuk mahasiswa tazkiyah dan juga seluruh umat manusia di dunia. Oke, jadi kita harapkan jadi semuanya betul-betul Basmalah itu bukan hanya seremonial, betul-betul bisa bermanfaat.
Terima kasih, kita juga dengan pemotongan tumpengnya. Saya akan potong, kemudian saya kasihkan ke Ustadz Muhaimin. Nanti boleh diindikan ke YouTube kayak gitu. Iya, video. Caranya gimana nih? Iya, bismillah. Ustadz maju. Oke, tunggu dulu, biar dulu. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan Happy Birthday, selamat milad untuk Basmala. Sekali selamat untuk tamu spesial kita dari Singapura. Mudah-mudahan ini kita semua bisa kesana dan menjadikan Basmala itu betul-betul mendunia. Tahun ini kita dari Singapura, mudah tahun depan dari UK, dari Europe, kemudian juga dari Sudan dan lain sebagainya. Baik, jangan kosong. Saya dari sini. Oke. Baik. Cabut dari. Oh, ya, cabut dulu. Videonya belum kan? Iya lah, biar rame. Baik. Dulu baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka milad basmalah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, melindungi dan mengembangkan basmalah. Basmalah. Oke, bismillah. Kayak gini kan ya? Iya. Kita buka dulu ininya. Kemudian kita kasih super gedenya. Oke, terima kasih dari. Oh ya, sebelum dulu ya. Iya. Itu bagian ini namanya basmalah itu basmalah. Kita basmalah. Kumpul yang gede aja, kumpul yang gede tadi. Ya, ketua basmalah. Baik, kepada Ketua Basmala Kabudi diharapkan agar segera maju ke depan. Pakai tumpeng. Oke, boleh potong. Pakai tumpeng yang ini, tumpeng yang ada logonya tadi. Oh iya. Ganti. Bisa besok hari. Hah? Oh, dua. Nah, masih sih? Ah, iya. Aja lah. Udah sama ini. Ya. Enggak, astagfirullah. Oke, Bentar. Bismillah lagi kepikiran dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga muamalah makin baik lagi di kemudian hari. Muncrat. Miring sih. Ini kelihatan ya. Ini untuk selamat untuk Bu Amal. Masih bapaknya Budi. Si Budi kaku banget sih. Oke, terima kasih. Oh, ini ada jamin itu ya. Oke, semuanya makan di sini aja kayaknya. Piring ada nggak? Pakai piring pakai apa? Ada nggak? Itu ada piring. Itu Ikhwan Ustaz, ini Ikhwan. Oh, itu ikhwan ini apa? Pakainya Ikhwan. Oke, semuanya terima kasih karena saya perlu mau ke Jakarta, jadi nanti sore insya Allah ngopi dengan Ustadz Dodi kalau nggak Ustadz yang lainnya. Kemudian nanti ini makanannya di makan bareng-bareng aja, gitu ya. Makan bareng-bareng aja nanti kita bisa ke yang lain lagi. Oke, kayaknya kita perlu berdua dulu. Dadakan banget. Bilang kalau satu beberapa hari sebelumnya. Enggak, itu buat acara dia tadi. Ntar sore kita ada acara. Oh iya betul. Dari Basmala. Hias tumpeng. Jadi ini kayak wujudnya aja loh. Hias di sini. Oke, terima kasih katanya. Kalau yang mau ngobrol secara pribadi boleh duduk di Pengen situ. edit. Di situ.
Kemudian kita mau makan, semuanya makan di semuanya ya. Saya juga dikit-dikit, nanti saya berani tenang aja. Kalau yang sebagian berarti ini ya. Berarti kita makannya dikit-dikit aja ya. Cukup nggak sih nih? Cukup ya. Kalau yang kurang ya biar aja. Pokoknya nanti saya ini pengen harus habis. Oke, ini makan pakai apa? Oh, ini apa ya? Sambal ya? Ada sambalnya nih. Ya, emang itu buat rebusan ya. Rasanya juga bagus kan? Rasanya juga bagus. Oke, silakan ambil. Kita makan di sini dulu. Silakan. Baik, sekali lagi basmalah basmalah. Oke, mungkin kita acara ini kita sudah selesai, itu seminar tentang minority in Singapore, dan sekarang kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu makan bersama sambil ramah-tamah dengan alumni. Sebelumnya kita tutup acara ini dengan memberikan doa dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kepada bagian logistik agar mengatur tempatnya. Ayo, silakan. Kalau mau nanya ngobrol boleh. Aku di sini aja, itu di pojok. Ayo. Sudah kan? Kursinya di pasar ya. Geser. Emang itu anak mama lah ya? Kurang Rabu. Siapa, Pak? Namanya Hari. Ini ya. Ada buah enak. Bukan bang. Kita udah 2 kali ini ya. Malam belum negara. Itu nggak kelihatan munduran lagi, serius. Sini.